cara generatif ya. Jadi dengan menggunakan buah kopi yang sudah masak ya, masak merah ya. Nah, untuk benih kopi ini biasanya diambil dari kebun petani ya, karena penggunaan selanjutnya akan kita pakai sebagai batang bawah ya. Nah, kemudian batang bawah itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu harus mempunyai sifat-sifat yang baik ya. Perakarannya kuat, kemudian tahan terhadap nematoda ya. Perlakuan dari benih ini seharusnya ya, benih ini ketika kita ambil dari kebun ya, yang berwarna merah ya, dari jenis yang unggul sebagai batang bawah, ini harus kita kupas seperti ini ya. Jadi kita kupas kulit luarnya masih tersisa atau masih terbungkus dengan kulit tanduk. Ini namanya kulit tanduk ya. Kulit yang keras ini, kulit tanduk. Nanti di dalam kulit tanduk ada yang namanya kulit ari. Baru di dalamnya keping lembaga ya, atau daging buah. Nah, di dalam daging buah itu nanti ada embrio. Embrio itu nanti yang tumbuh menjadi generasi berikutnya. Ini sebaiknya kita keringkan dulu 1-2 hari ya. Kita keringkan, tapi nggak boleh terlalu kering sampai 12% misalnya, nggak boleh. Nanti banyak yang rusak ya embrionya, terlalu kering mati. Nah, ini bisa setelah kering ya, ini bisa disimpan ya dalam keadaan kering. Jadi di tempat kering masukkan ke dalam kantong kertas ya, kita masukkan, tapi tidak boleh ditaruh di lemari es atau pendingin ya, atau kulkas ya, itu nggak boleh disimpan, itu akan merusak embrio ya. Makanya harus disimpan di tempat kering itu aja, ditaruh aja di tempat yang kering, tidak lembab. Nah, ini sampai 1 tahun ya. 100 ya, 100 keping seperti ini ya, Anda pilih 100. Kemudian Anda masukkan ke dalam ember ya, nggak usah direndam, nggak apa-apa ya, masukkan ke dalam ember nanti yang sudah diseleksi. Kemudian siapkan bedengan persemaian ya. Jadi dicabut dulu sampah dan rumputnya, itu dibersihkan ya, kemudian digemburkan dengan cangkul ya sampai gembur. Nah, itu medianya hampir 100% pasir ya. Setelah Anda gemburkan, Anda ratakan, kemudian siram sampai jenuh ya. Setelah jenuh, Anda buat barisan ya, larikan barisan itu 3x5 cm ya. Kalau untuk benih kopi itu 3x5 cm ya jaraknya. Jadi antar barisan itu 5 cm, dalam barisan 3 cm. Kemudian Anda letakkan benih kopi ya pada larikan yang udah digaris. Kemudian Anda tekan dengan telunjuk ya, sampai permukaan paling atas tertutup ya. Kemudian Anda siram dengan air sampai jenuh. Nah, selanjutnya Anda tutup dengan mulsa atau seresah ya, tutup dengan seresah, atau boleh tutup dengan seresah baru disiram sampai jenuh. Nah, penyiraman itu kalau musim gini 2 kali sehari, pagi dan sore ya, itu perlakuannya. Nah, kemudian dia akan berkecambah kurang lebih 6 minggu ya. 1,5 bulan itu udah mulai kelihatan berkecambah ya. Nanti
8 minggu itu akan terangkat ya bijinya. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai fase serdadu. Jadi seperti barisan pasukan yang pakai helm ya, lurus, lalu kita nanamnya lurus, makanya disebut sebagai fase serdadu. 12 minggu ya, atau kira-kira kurang lebih 3 bulan, itu akan pada fase namanya fase kepelan ya. Kepelan itu membentuk seperti kepalan, jadi akan terbuka keping lembaganya menjadi daun pertama ya. Nah, pada saat kepelan itulah kita pindahkan ke dalam polybag ya. Jadi kalau kopi itu ada pre-nursery-nya ya, kemudian ada minor seri. Itu yang minor seri itu seperti itu, yang sudah dipindah di polybag seperti itu. Itu umurnya sudah berapa kemarin? Coba, yang itu berapa umurnya? Kemudian pelaksanaan praktikum kita nanti Anda seleksi ya benih kopi yang seperti ini ya, yang utuh ya, tidak ada hama ya.